rekan, di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi biaya chapter ketiga dan keempat dengan topik harga pokok produk yang dihasilkan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Tujuan dari adanya pembelajaran ini adalah diharapkan mampu menghitung harga pokok produk yang dihasilkan berdasarkan pesanan dari pelanggan serta mampu menyusun laba rugi dengan metode harga pokok pesanan. Apakah itu karakteristik harga pokok pesanan? Pengertian harga pokok pesanan yaitu metode pengumpulan biaya produksi untuk menetapkan harga pokok produksi yang dibuat perusahaan berdasarkan pesanan. Tujuan dari adanya harga pokok pesanan dapat menentukan harga pokok produk masing-masing pesanan, baik secara keseluruhan dari setiap pesanan atau persatuan, menghitung biaya-biaya produksi dari pesanan tertentu yang dikumpulkan dan kemudian dikalkulasikan dengan harga pokok produksi persatuan, dan dapat dihitung dengan membagi total biaya produksi untuk pesanan. Manfaat informasi harga pokok produksi berdasarkan pesanan itu dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penentu harga jual pesanan. Yang kedua, pertimbangan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba pesanan. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Biaya bahan baku itu dibedakan menjadi 3 metode, yaitu metode pertama, metode pencatatan bahan baku. Ada metode fisik dan metode mutasi persediaan. Apa itu metode fisik? Metode fisik harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Dan apa itu metode mutasi persediaan? Pemakaian dicatat dalam kolom pakai di kartu persediaan dan jumlah bahan yang tersedia di gudang dapat dilihat dalam kolom sisa di kartu persediaan. Yang kedua, dapat menggunakan metode penilaian bahan baku. Penilaian bahan baku ini dibedakan menjadi 3, ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, jadi pertama masuk, pertama keluar itu disebut dengan FIFO, yaitu dibebani dengan harga perolehan persatuan dari bahan yang pertama kali masuk ke gudang. Yang kedua yaitu menggunakan metode LIFO, yaitu dibebani dengan harga perolehan persatuan bahan dari yang terakhir masuk. Dan yang terakhir menggunakan metode rata-rata, yaitu pencatatan fisik menghitung rata-rata harga perolehan. Ini adalah analisis selisih bahan baku, selisih harga dengan rumus harga bahan standar persatuan dikurangi dengan harga bahan sesungguhnya persatuan dikali dengan jumlah sesungguhnya dibeli atau digunakan. Itu adalah rumus dari selisih harga. Nah, bagaimana jika ada rumus selisih pemakaian bahan baku? Ini adalah rumusnya, pemakaian bahan standar dikurangi pemakaian bahan sesungguhnya dikalikan dengan harga bahan standar persatuan bahan. Menghitung laba rugi setiap pesanan. Yang pertama yang kita harus tahu adalah harga jual yang dibebankan kepada pemesan, kepada pelanggan kita itu berapa. Lalu biaya produksi pesanan, biaya-biaya apa saja sih yang kita perlukan untuk membuat pesanan pelanggan tersebut. Ada biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan total biaya dari total beban-beban itu ditotalkan sehingga mendapatkan total biaya produksi setiap pesanan. Lalu harga jual dikurangi dengan total biaya produksi yang tadi dan mendapatkan laba atau rugi dari pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Nah, itulah tadi materi mengenai harga pokok pesanan serta penyusunan laba rugi dari harga pokok pesanan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.